Oke, saya masuk ke kamar, saya buka laptop, saya nonton film dulu di situ. Selang setengah jam, tiba-tiba ada bau kayak bau busuk banget gitu, Mbak. Sama bau anyir. Nah, tiba-tiba di dapur kayak ada orang kayak goreng gini, Mbak. Sreng, bayangan hitam gede gitu. Wah, apa ini? Terus saya diginin sama kakak saya. Kamu lihatnya tadi ya? Lihat. Jatuh ke asbes, boom gitu. Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbah Boyo dalam Asa Dua Dunia. Dengan meditasi, kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Di kesempatan malam ini saya ditemani oleh narasumber Mas Rama. Halo, Mbak. Kerangalam. Woi. Arek Malang. Iya, Arek Malang. Ceritanya Mas Rama ini dulu pernah diganggu sama makhluk astral. Tepatnya di rumah ya, Mas? Ya, di rumah baru. Rumah baru. Gimana sih, Mas, ceritanya? Awalnya gini, Mbak. Sebelum saya pindah rumah, di rumah baru ini kan rumah lama saya kan dekat dengan sungai. Pas waktu bulan-bulan itu bulan apa ya kalau nggak salah? Bulan Maret. Oh, Riverside ya? Bukan. Bukan. Sebelah sungai Dekat sungai lah. Oh, dekat. Jadi apa namanya kayak gelap banjir gitu, Mbak. Sering kebanjiran di situ. Kan saya di rumah tinggal saya, kakak saya sama nenek saya aja, Mas. Kan kasihan kalau nenek saya sering kebanjiran di rumah gitu kan. Jadi kita inisiatif cari rumah. Ya cari rumah di dekat-dekat situ aja sih. Nggak jauh dari Nggak jauh dari rumah, cuman naik ke atas aja biar nggak sering kebanjiran gitulah. Oke, kita survei ke sana. Yang survei saya sama kakak saya datang ke sana. Rumahnya sih 2 tingkat. Dari pertama saya tahu di situ itu ditinggali cuma di lantai 1 aja. Jadi yang lantai 2 nggak dipakai. Jadi saya masuk ke rumah, saya lihat bahwa cuma kamar 1, di atas kamar 2. Pas saya mau naik ke atas itu, naik gini, Bah, terus mau belok ke sini, tiba-tiba ada kayak bayangan hitam gede gitu. Wah, apa ini? Terus saya diginin sama kakak saya. Kamu lihatnya tadi ya? Lihat. Ya wis jangan dipikir. Saya masuk, lihat kamarnya kotor semua. Kayak belum direnovasi itu, kotor-kotor banget gitu. Akhirnya kita turun, balik ke rumah lagi. Kita musyawarah lagi mau tinggal di situ atau enggak. Sih, rumahnya itu kira-kira nggak ditempatin udah berapa lama? Kira-kira kan saya deket situ 3 tahunan. 3 tahun? 3 tahunan. Kotor banget lah. Akhirnya kita musyawarah situ. Awalnya saya sama kakak saya nggak mau tinggal di situ. Pertama kotor, terus yang kedua gara-gara dilihatin bayangan hitam gede tadi, Pak. Terus kata nenek saya, ya mau nggak mau kita harus pindah secepatnya daripada kebanjiran lagi gitu. Ya sudah, kita ke sana. Besoknya kita ke sana bersih-bersih sama renovasi lah. Jadi saya sambil nyewa tukang di situ buat bersihin sama renovasi kamar yang di atas. Oke, setelah 2 hari kita angkat masukin barang-barang dari rumah lama pindah ke sini. Iya, cuman sebagian aja sih, Mbak. Nggak semuanya. Jadi waktu itu nenek saya nggak bisa tidur di situ, soalnya lagi di rumah saudara. Terus kakak saya nggak bisa pulang karena lagi ngerjain tugas kuliah. Oh, jadi kamu istilahnya melei Iya. rumah itu ya? Bener, Pak.
Memang kalau rumah baru kan harus dimulai dulu ya. Kan saya inisiatif ke situ ya, daripada apa ya, adat Jawa gitu Pak. Ya saya nggak mau ke situ, nginep di situ sendirian lah. Jadi saya cuma bawa ya Tikar, tikar, bantal guling lah sama selimut gitu. Saya taruh di atas, saya tidur atas. Waktu jam berapa ya? Jam malam, jam 9, jam 10-an lah. Saya baru ke sana untuk tidur di situ. Jadi saya berangkat bawa ya handphone, bawa laptop buat nonton film lah di sana, Pak, biar gak bosen. Jadi saya ke sana. Filmnya apa? Kok sampai ini? Pokoknya menyenangkan hati dulu. Oh, menyenangkan hati dulu lah. Saya masuk, set, dari bawah masih nggak ada apa-apa. Lalu pas saya mau naik tangga, tiba-tiba kerasa dingin banget gitu. Saya nggak tahu kenapa ini. Kok dingin aku. Dingin banget sampai di tengkuk gini, saya sampai merinding gitu. Kenapa nih? Pikir saya positif dulu aja lah. Mungkin di kota saya lagi musim dingin, kan masih musim hujan. Iya. Oke, saya masuk ke kamar, saya buka laptop, saya nonton film dulu di situ. Selang setengah jam, tiba-tiba ada bau kayak bau busuk banget gitu, Mbak. Sama bau anyir. Saya bingung nih, saya nyari, kan kamar saya kayak ya masih nggak ada apa-apa itu, Mbak. Terus saya nyari sumber baunya ini dari mana gitu. Saya buka kamar, saya cari, di luar nggak bau, cuma di dalam kamar aja. Akhirnya kan saya buka pintu kamar. Terus saya nonton lagi, kayak nggak enak kalau kamar ditutup, kalau dibuka pintunya. Wah, saya tutup lagi. Udah gitu, baunya masih ada, terus selang berapa lama hilang. Hilang itu saya kan udah agak ngantuk nih, Pak. Jadi saya matiin laptopnya, saya mau tidur. Ditikar lah, saya rebahan gini. Tiba-tiba dari atas asbes kayak ada Plafon. plafon. Tak gitu. Kaget pertama, apa nih? Lagi Pak. Tak. Kayak batu kerikil jatuh ini, tak gitu di asbes itu. Saya bingung ini apa ini. Terus saya biarin lagi. Lama-lama jadi banyak tak. Makin sering. Terus langsung gitu, Pak. Kayak kerikil banyak di Disawur-sawur. Langsung kaget saya. Nggak kepikiran baca doa juga sih waktu itu, Pak. Saya langsung bingung, panik. Aduh, astaga. Akhirnya udah kelar suara itu, mending lagi. Baunya nyekat lagi, Pak. Tiba-tiba bau, ya kayak tadi langsung hilang. Terus kayak ini, pas hening kira-kira setengah jam itu, langsung kayak ada apa namanya ya, benda besar jatuh ke asbes, boom gitu. Sontak kaget, Pak. Langsung merinding juga ini. Waduh, boom lagi, Pak. Kudu melayu. Saya mau lari tuh, Mbak. Cuman pas saya mau lari, pas dentuman ketiga terakhir, boom gitu. Saya udah pakai jaket gini, Mbak. Udah pakai jaket hoodie, saya kurunin di sini, saya mau keluar. Pas di luar di depan pintu. Jam itu pas udah jam berapa itu? Jam 12:30. Pas saya lihat handphone, kayak ada orang nyapu pakai sapu lidi di depan kamar saya, Pak. Srek. Nggak jadi keluar. Nggak jadi keluar, Pak. Langsung saya bener-bener takut gitu, astaga. Kayak dikepung gitu. Jadi kayak mau keluar takut, di dalam juga takut, mau kemana gitu. Akhirnya Merinding. saya cerita merinding lagi, Bro. Saya inget-inget. Oh, datang. Iya. Jadi kalau barang itu kalau kita ngomongin pasti ada. Pasti ada. Oh. Pas itu
kira-kira beberapa lama saya beraniin diri nih. Jadi saya coba pakai jaket gini, saya lihat bawah ini, saya buka pintu, lari ke bawah. Saking takutnya saya itu. Terus di depan kan ada kayak warungnya teman saya gitu. Yes, saya lari ke sana lah. Sampai saya tidur di rumah temen. Saya nggak berani mau balik ke situ lagi. Nah paginya setelah saya tidur dari rumah teman saya kembali ke rumah nih Mbak. Saya ke rumah nih, ketemu nenek saya di situ, ditanyain, kamu dari mana Le? Dari itu di rumah teman saya. Loh, kok ngapain di situ? Nanti aja Mbak ceritanya. Terus saya tanya, pas di sana nenek saya lagi bawa jenang merah, jenang abang kalau orang Jawa. Saya tanya nenek saya, ini buat apa Mbak? Ya adat orang Jawa, kalau mau pindahan harus bawa jenang abang gitu. Oh saya nggak ngerti maksudnya. Syaratnya sih. Lalu pas nggak tahu sih jenang merah sama kayak cawisan di gelas bunga cawisan itu pakai itu. Di situ nenek saya sama teman-temannya nggak tahu mulai baca apalah, saya nggak ngerti. Di situ tiba-tiba saya kayak ngelihat dua bayangan anak kecil itu dari kamar nenek saya sampai ke dapur. Saya penasaran itu, saya ikutin sampai ke dapur. Udah hilang, nggak ada apa-apa. Wah, ada apa ini? Terus singkat cerita, saya dari pagi sampai sore saya mindahin barang sama kakak saya. Mindahin barang dari rumah lama ke rumah baru sampai sore. Nenek saya langsung pergi ke rumah saudara saya lagi, kakak saya pergi lagi. Wah, daripada sendiri lagi tidur di situ, saya telepon teman saya nih. Ada dua orang, namanya Rehan sama Danang ini. Datanglah mereka, set ke rumah sore. Seperti biasalah, anak laki-laki ngobrol-ngobrol, ngerokok sambil ngopi, bercanda-bercanda gitu. Terus saya mau beli rokok nih, keluar. Teman saya ikut, yang namanya Danang ini Mbak. Aku ikut Ram. Oke lah, ikut. Set naik motor berdua Mbak, beli rokok sama beli cemilan. Si Rehan doang nih yang di rumah. Pas balik, saya lihat dia itu di depan rumah tiba-tiba. Si Rehan? Si Rehan di depan rumah. Nah, saya tanyain, ngapain kamu di luar? Tadi saya mau buang sampah di dapur, saya kayak lihat ada bayangan perempuan pakai baju putih. Imajinasimu lah. Daripada teman saya pulang terus saya tidur sendiri kan Mbak, saya kasih ngopi-ngopi sih. Ini udah cemilan sama rokok. Kita ngobrol gitu. Malamnya sekitar jam 7 saya pergi nih sama mereka, keluar lah nongkrong. Habis nongkrong kita pulang ke rumah nih Pak, sekitar jam 11 malam. Kita masuk langsung ke dapur, kita masak mie goreng lah, telur goreng sambil bikin kopi. Terus kita langsung ke ruang tengah, kita makan sambil nonton TV. Nah pas acaranya itu acara uji nyali gitu loh Pak. Jam Pas 11. di sana. Pas. Wah lumayan lah, ngeri-ngeri gitu. Teman saya nyeletuk nih si Rehan nih Mbak. Kalau uji nyali gini di rumahmu sendirian aja udah kayak uji nyali ya. Waduh, nantang. Langsung ketawa-tawa lah kita candaannya. Pas acara selesai, makan kita selesai, suasana tiba-tiba hening nih Mbak. Kita lagi main handphone masing-masing. Nah tiba-tiba di dapur kayak ada orang kayak goreng gini Mbak. Sreng, kayak orang nongseng gitu loh Mbak. Sreng. Lihat-lihatan nih kita bertiga nih, Pak. Ada apa ya? Sopo iki? Di rumah lagi gak ada siapa-siapa. Cuma kita bertiga. Iku posisimu di kamar? Bukan, di depan, di ruang tamu. Lantai 1. Lantai 1. Kan kita di ruang tengah, lihat TV itu. Langsung saya coba ngajak mereka lah. Kita lihat. Sambil pelan-pelan kan, Mbak. Saya lihat itu terakhir kayak gini Mbak, orang goreng gini tapi nggak ada orangnya.
Jadi kayak apa ya? Sutil. Sutil, heeh. Iya gini-gini sendiri. Lu ya? Heeh, serius. Wih. Pas kita lihat bertiga, set tiba-tiba kayak ngambang gini tuh jatuh. Lonang. Kita lari semua, Wah. Langsung ke ruang tamu lagi. Kaget ya berarti. Sama-sama kaget. Demite set. Iya, setannya kaget, saya juga kaget. Tes jatuh gini, saya lari. Set situ ke ruang tamu. Langsung kita tanya-tanya nih, itu tadi apa? Ya, saya mau jelasin itu halusinasi, mereka nggak percaya. Ya, Pada ngelihat semua. ngeliat semua gitu. Wah. Akhirnya saya ngasih ya kayak gini sih, kita rame-rame nih, nggak usah takut, ayo kita kesana lagi. Saya kompor-komporin gitu sih, Boy. Saya ke dapur buat bersih-bersih lah, habis makan, cuci-cuci, saya ke kamar mandi nih, Boy. Buang air kecil, terus saya mau keluar dari kamar mandi, kayak ada apa ya, sesuatu yang di belakang saya itu. Saya coba ngelirik gini, bayangan besar yang ada di lantai 2 kamar saya itu ada di situ. Kamar mandi situ. Padahal saya kan langsung kaku gini, kayak gak bisa gerak itu. Astaga. Pas daripada saya nyeritain ke teman saya nanti mereka takut, saya cuek aja lah. Saat saya keluar, saya ajak ke atas ke kamar. Alah ke atas aja lah kita tidur, nggak usah mikir yang macam-macam. Baru naik, saya tanya ke teman-teman, kalian ngerasa dingin nggak? Oh, adem ya, adem. Wah, kok sama kayak kemarin? Saya banyak gitu. Saya takutnya nanti di kamar nanti kayak ada bau gini lah, terus ada kayak gangguan-gangguan gitu lah. Wah, cuek aja lah. Ke kamar bertiga, tadi tidur. Nah, alhamdulillahnya ya nggak ada kejadian apa-apa. Kayak yang kemarin itu ya. Kayak yang kemarin. Jadi besoknya saya langsung cerita ke nenek saya. Wah, gini cerita. Ya dari hari pertama, hari kedua saya ceritain semua. Langsung, oh aslinya saya juga tahu Le, jadi gitu. Cuman saya nggak bilang kalau di situ kalau di sini ada, biar kamu nggak takut di sini. Yowis, tak panggilkan teman saya kan, ya apa namanya? Temannya mbahmu orang pintar juga. Iya, orang pintar. Dateng lah di situ, menanyakan kenapa kok ganggu-ganggu di sini gitu. Terus kata temen mbah saya, yang penunggu di sini ini nggak mau ada orang di sini, nggak mau diganggu, soalnya udah beberapa tahun rumah situ kosong, nggak mau ada penghuni lain selain dia gitu. Wah, saya kan bingung ini, Pak. Waduh, masa harus pindah lagi? Kira-kira kenapa itu kok ganggu gitu? Jadi biasanya kalau rumah yang udah nggak dihuni selama 40 hari itu biasanya ada makhluk lain ya menghuni situ. Oh, Setelah 40 hari. 40 hari. Jadi kalau udah lebih dari 40 hari mereka kerasan gitu. Yes, ini dianggap omahe dhewe. Jadi saya sama keluarga saya datang ke situ dianggap tamu berarti. Iya. Oh, Jadi koyo nggak boleh iki keluarga. Iki wis keluarga aku nang kene masa. Ono keluarga liya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kan ya makhluk sesama makhluk itu kan berdampingan juga. iya. Tapi kalau sampai ganggu itu ya wis kuat-kuatan aja. Iya. Terus kalau sekarang masih di situ. Sudah pindah lagi. Udah pindah. Jadi saya tinggal di situ itu cuma setahun setengah kalau nggak salah. Nggak kuat. Nggak kuat, ya bukan nggak kuat sih, Bah. Saya digangguin tiap hari tuh malah kayak biasa. Jadi mulai biasa. Ini lagi gitu. Sudah cuek. Cuman nggak tahu kenapa semenjak saya tinggal di situ, ya bicara pribadi sih, Bah, kayak finansial sama rezeki saya kayak dijauhin, terus kayak kerjaan saya nyari kerjaan juga susah, jadi ditutupin semua. Yes,
setahun setengah itu saya coba ngomong sama nenek sama kakak saya saranin pindah aja lah di sini, dari sini daripada kayak gini terus. Akhirnya pindah rumah. Nah itu mbak, tiba-tiba kayak langsung rezeki ngalir masuk, saya dapat kerjaan lah sini, dapat penghasilan sendiri lah waktu itu saya lagi lulus SMA, baru lulus SMA. Yes, itulah mbak keanehan dari rumah. Iya, emang kayak gitu. Banyak kan rumah kalau udah kosong, jadi ada satu keluarga makhluk astral, ada yang menghuni pasti. Oh iya. Dan mereka yo iri-irian ya. Iri-irian. Kata ya lucu. Wis tanggone suwi. Ada pengalaman apa lagi? Kayaknya sementara itu saja sih mbak. Mungkin. Tapi berani kan sama ini. Ya. Itu kan kalau di situ kan berarti ada genderuwo. Iya. Kan? Bayangan hitam gede, genderuwo berarti. Ya. Terus kuntilanak. Oh iya, yang dilihat teman saya itu. Kita flashback no sampean. Iya. Genderuwo itu yang di atas. Di atas. Pokoknya yang sering ikut sampean sing ngambune baunya nggak enak. Iya, bau busuk. Bau busuk. Terus hawanya sampean dingin. Itu genderuwo. Terus kuntilanak. Terus anak kecil. Iya, ada anak kecil dua. Terus ada mbah-mbah juga di situ. Oh. Iya, kayak satu keluarga gitu. Iya, bener sih, satu keluarga sih. Dari saya di situ dari bener-bener takut sampai nggak peduli. Jadi kayak saya biasa lah. Sini lagi. Ada barang-barang yang disembunyiin atau apa? Enggak sampai. Gitu ya? Belum sampai. Cuman ya nggak enaknya sih ditutup rezekinya semua sih di situ pak. Langsung nggak ngerti lagi. Jadi kalau umpamanya mau menempati rumah yang baru atau pindah rumah, itu biasanya melakukan ritual atau tradisi pindah rumah dengan adatnya masing-masing, kayak cawisan itu tadi ya. Iya. Terus yo apa itu? Yo lo tumbangan lah, kedurian. Yang undang sebelah-sebelah itu. Ojo lali dikai sing jogo omah iku mau. Oh. Ngasih dikai pangan titik. Oh iya. Taruh di belakang rumah atau di sepiring beras kan bisa juga. Di depan rumah atau di semua di pojok-pojok rumah bisa. Terus ada yang dikasih tikar, kendi. Biasanya gitu. Terus apa sapu kerek kalau nggak salah. Sapu korek, sapu lidi. Ya, sapu lidi. Malum kayak ngomongnya campur-campur. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya juga, Pak. Saya orang Jawa juga, ngomongnya bahasa Jawa. Medok sekali gitu. Itu tadi pengalaman dari Mas Rama tentang rumah kosong yang dihuni selama setahun setengah ya, Mas ya? Iya. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman, monggo di-share di kolom komen, mungkin bisa ngobrol sama saya di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Asa Dua Dunia.